Oke, eh, ini puasa ke berapa? 12. Oh, ke-12. Biasanya kalau tengah-tengah puasa gini udah mulai males, pertengahan puasa gini. Kebetulan hari ini ada temen yang kerja di salah satu tempat gym, teman perjuangan aku dulu. Dari pertama kali aku datang ke Surabaya, dia ngajakin aku latihan. Ini jam 2 ya, kita coba latihan pas puasa-puasa dan siang-siang panas-panas gini di Surabaya. Gimana rasanya? Oke, let's go. Cuaca Surabaya hari ini cukup panas banget, jadi nggak tahu nih kuat apa enggak. Waduh, motornya kotor, kita harus dibersihin dulu. Oke, kita udah siap. Helm, masker, karena kondisinya lagi gini, jadi jangan lupa pakai masker ya. Sampai ketemu nanti di tempat gymnya. Udah sampai, tinggal nunggu gerbangnya dibuka dulu ya. Nah, coba. Wah, gymnya sepi guys, karena tutup. Kamu ngapain? Hah? Nggak latihan aja. Hah? Latihan aja. Oh, nggak ngajar online gitu? Sore aku tapi di Mer. Di Mer jam berapa? Tapi hari Jumat atau Hah? hari Jumat. Hari ini nggak ngajar? Sampai Nggak ngajar. Oh, puasa pak? puasa lah. Alhamdulillah. Insya Allah. Kita lihat dia bertahan apa enggak.
Oke, selesai juga latihan hari ini. Gila, latihan lagi puasa itu yang jelas hausnya itu bikin badan jadi lemes, terus badannya cepat panas, terus ya itu tanda-tanda dehidrasi. Berarti kalau lagi latihan badan mulai panas ya, olahraga temperatur tubuh pasti naik, tapi ini nggak normal, ini terlalu panas ya. Jadi kalau mau olahraga pas lagi puasa, intensitasnya harus diperhatikan sama loadnya. Sebenarnya tadi intensitasnya nggak terlalu tinggi, tapi volumenya yang cukup tinggi. Dan tadi itu harusnya berapa? Every minute 25 menit ya. Satu power clean 80 kilo. Terus sisanya iodine, kalori iodine. Tapi tadi miss di menit ke 17 sampai ke 20 miss cleannya. Buat kalori di iodine, kalorinya juga nggak kuat, lemes badannya. Tapi di 5 menit terakhir jadinya dipakai squat clean bukan power clean. Edan lah pokoknya, jos lah. Oke, sahabat sehat, balik lagi. Sekarang aku udah sampai rumah, udah selesai mandi, udah buka puasa, udah makan, udah seger badannya sekarang, nggak kayak tadi siang lemes habis latihan. Tadi siang aku ngelakuin 25 menit, every minute 1 minute, satu power clean 80 kilo. Terus remaining time-nya aku nggak tahu ya, itu harusnya assault bike atau bike erg, tapi karena tadi di sana adanya iodine jadi aku pakainya itu. Remaining time-nya jadi 1 minute satu power clean, remaining time-nya kalori iodine. Tapi tadi siang itu paling menurutku sangat berat itu adalah rasa hausnya, bukan rasa laparnya ya. Jadi ketika aku ngerasa suhu tubuhku tinggi, mulai naik, itu aku ngerasa nggak normal. Mungkin dehidrasi ya, karena kan kurang cairannya, kekurangan cairan tubuh yang harusnya biasanya sambil latihan bisa minum sedikit air, tapi tadi kan sambil puasa jadi nggak bisa minum sama sekali. Terus jadi kerasa banget lemesnya, suhu tubuhnya juga tinggi banget, kerasa panas banget. Jadi padahal latihan di ruangan yang ber-AC, tapi suhu tubuhnya tinggi banget dan lemes banget jadinya. Itu salah satu contoh latihannya aja dari Dave Driscoll ya, yang punya CrossFit Wanderlust tuh. Boleh dicoba sama teman-teman kalau misalnya teman-teman mau nyoba. Sahabat-sahabat sehat di luar sana pengen coba latihannya, silahkan. Every minute on minute 25 menit, satu power clean 80 kilo, remaining time-nya kalori iodine atau bike erg atau assault bike ya, terserah lah yang adanya mesinnya di tempat gymnya teman-teman di sana apa. Remaining time-nya itu, jadi setiap menit selama 25 menit kayak gitu terus. Tadi di menit 1 sampai menit 15 masih oke, liftnya masih oke. Di menit ke-16 itu mulai kerasa miss banget, mulai kerasa badannya panas banget. Jadi aku beberapa kali miss. Berapa round ya tadi? Mungkin 4 round aku miss, 5 round mungkin. Miss liftingnya, miss di iodine-nya juga karena badannya terlalu panas. Aku perlu istirahat. Jadi aku diam dulu karena kalau dipaksa juga nggak bagus ya. Jadi sahabat-sahabat sehat luar harus tahu juga batasan ketika kalian olahraga. Itu ya kalian sendiri yang bisa merasakan. Ada coach yang bilang kalau ayo paksa badannya, kalau nggak gitu nggak biasa. Iya, itu
bagus itu sebagai bentuk support si coachnya sendiri kepada sama member-membernya supaya kita lebih nge-push lagi, itu sebagai trigger. Tapi kalau teman-teman sudah mengenali badan teman-teman sendiri, karena kan yang lebih mengenal badan kalian itu kalian sendiri, jadi kalian harus tahu sign-nya, tanda-tandanya dari badan kita ini. Kalau badan kita ini kecapean, badan kita perlu istirahat, badan kita harus ambil nafas yang banyak atau nurunin suhu badannya, itu kalian harus tahu. Tapi bukan berarti maksudnya kalian tahu, aku yang tahu kondisi badanku itu aku sendiri, bukan berarti kalian jadi seenaknya olahraganya tanpa ada usahanya gitu loh maksudnya. Jadi ya kalian harus tetap push semaksimal mungkin, semaksimal yang kalian bisa. Terus kalian merasa kalian perlu istirahat, ya istirahat. Itu apa ya itu wajar sih, nggak masalah sih kalau buat aku ya nggak masalah sih kayak gitu ya. Jadi yang tahu badan kita itu ya kita sendiri, tapi dengan catatan setelah kita berusaha dengan maksimal, kalau kita pengen istirahat ya istirahat aja itu. Nah sekarang aku bakal kasih tips, ada 6 tips gimana caranya untuk tetap aktif, tetap bugar pada saat menjalankan puasa di rumah ya teman-teman. Entah itu ya kalau yang kalian yang diem di rumah karena kondisinya harus di rumah aja, ya untuk kalian yang di rumah. Kalau yang kalian tetap harus kerja, ya ini mungkin juga bisa membantu sahabat-sahabat sehat di luar yang masih harus kerja keluar dari rumah gitu ya. Oke, tips yang pertama pada saat kalian berpuasa itu, yang pertama itu kalian nggak boleh melewatkan sahur. Kenapa nggak boleh melewatkan sahur? Padahal kebanyakan orang yang puasa Ramadan, walaupun kalian cuma minum air putih aja itu sudah termasuk sahur. Cuman kalau kalian cuma minum air putih aja, kalian nggak dapet tambahan energi, tambahan kalori dari makanan yang kalian makan pada saat sahur ya. Kalau kalian cuma minum air putih doang kan, air putih itu 0 kalori, nggak ada kalorinya. Jadi ya mungkin kalau buat teman-teman atau sahabat-sahabat sehat di luar yang mikirnya aku puasa deh sekalian buat diet misalnya, jadi aku nggak sahur, aku cuma minum air putih aja, ya itu pilihan teman-teman sendiri, pilihan teman-teman di luar sana. Cuman kalau aku sih lebih menyarankan ya jangan lewatkan sahur, karena kalian ketika sahur itu kalian akan dapat energi tambahan buat seharian kalian puasa selama kurang lebih 12 sampai 14 jam, sampai 14 jam lah ya kurang lebih ya. Itu kalian dapat tambahan energi dari makanan yang kalian makan pada saat sahur. Jadi ya sebisa mungkin walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun males-males bangunnya, tapi ya usahakan jangan lewatkan sahurnya ya teman-teman, supaya kita nggak lemes di siangnya. Malah kalau ada juga sih beberapa orang yang nggak sahur kuat, tapi kalau aku pribadi, kalau aku nggak sahur aku nggak mungkin, ya aku kuat cuma pasti lesu karena kurang energi, nggak ada energi tambahan yang aku makan di pagi harinya buat menghadapi puasa seharian itu yang 12 sampai 14 jam sehari. Tips yang kedua untuk tetap aktif saat berpuasa itu adalah minum cukup air. Kenapa harus minum cukup air? Ya supaya kita nggak dehidrasi. Kalau kita dehidrasi itu ya tadi, karena seperti aku tadi pas lagi olahraga aku merasa dehidrasi, suhu tubuhku meningkat tinggi. Ya itu kan karena aku buat sendiri dehidrasi. Tapi ada beberapa teman-teman juga di luar yang ya kalau misalnya masih kerja di luar kan kena panas, kena apa, itu akan mempercepat kita merasa haus gitu loh. Itu sangat penting. Caranya gimana sih buat mencukupi kebutuhan cairan tubuh selama berpuasa ya? Banyak dokter gizi, banyak ahli nutrisi, pakar-pakar nutrisi di luar sana, bahkan di berita-berita juga banyak udah menyarankan untuk kalian minum air putih 2 gelas saat kalian berbuka puasa, 2 gelas sebelum kalian sholat isya, 2
2 gelas sebelum tidur. Nah itu sudah 16. Nah, dan 2 gelas lagi pada saat kalian sahur. Jadi jangan langsung karena aku perlu cairan yang banyak, cairan tubuh yang banyak, terus biar nggak dehidrasi aku minum air putih yang banyak sekaligus. Itu nggak bagus juga teman-teman, karena badan kita ini ada sistemnya sendiri. Kita ini hanya menyerap air yang diperlukan pada saat itu aja. Jadi kalau kita minum banyak, yang ada jadinya kembung. Terus udah kembung, airnya lari ke kantong kemih dan akhirnya dibuang sama jadi urin, dibuang jadi urin. Karena itu tadi, badan kita itu hanya menyerap cairan yang kita perlu pada saat itu aja. Jadi harus diperhatikan bukan pola minum ya, pola minumnya lah ya. Karena pada saat berpuasa gini kita harus pintar-pintar ngakalin gimana caranya biar kita nggak dehidrasi pada saat puasa. Nah terus tips yang ketiga biar tetap aktif, biar tetap seger pada saat berpuasa itu adalah tetap berolahraga, tapi jamnya yang tepat. Ya kalau ada misalnya sahabat-sahabat sehat di luar yang udah terbiasa, walaupun sahabat sehat sedang berpuasa terus olahraganya pagi atau olahraganya siang, ya itu nggak apa-apa. Itu kalau kalian udah terbiasa ya nggak masalah, karena kalian sendiri yang tahu jadwalnya badan kalian. Karena olahraga yang bagus itu, olahraga yang tepat itu yang pas sama badannya kalian dan itu teratur. Kalau misalnya pagi terus, misalnya siang terus gimana nih kalau pas lagi puasa olahraga pagi? Ya kalau kalian nggak merasa haus berlebihan atau nggak merasa capek yang berlebihan, ya silakan aja. Kalau aku sih nyaranin lebih baik olahraganya itu mendekati jam-jam yang sebentar lagi buka puasa. Misalnya kalau kalian buka puasa jam 6 sore, ya olahraga jam 5 atau setengah 6. Jadi ketika badan kalian sudah mulai merasa kecapean atau mulai merasa haus yang sangat hausnya, kalian bisa minum dalam waktu yang dekat gitu loh, nggak nunggu terlalu lama, nggak nunggu terlalu jauh. Terus harus diperhatikan juga intensitasnya. Jadi kalian sesuaikan dengan kebutuhan badan kalian masing-masing ya. Terus yang keempat adalah jangan makan terlalu banyak pada saat berbuka puasa, terutama yang berminyak dan yang manis-manis. Karena makan yang berminyak terus makan yang manis saat puasa itu, saat berbuka puasa itu enak banget. Kita minum es campur, makan gorengan atau apa ya, ya banyak lah yang manis, makan es krim misalnya langsung, atau asinan atau rujak apa manis asam seger kan, itu emang sangat nikmat banget. Karena setelah nahan haus dan lapar seharian, kena es campur yang seger, dingin manis lagi kan, itu pasti membangkitkan selera kita buat makan banyak ya. Tapi ternyata itu juga nggak bagus teman-teman, karena kalau kita berbuka puasa langsung dengan makan yang banyak, si lambung kita ini nggak ada persiapan, maksudnya nggak ada persiapan buat nerima makanan yang langsung banyak gitu, terutama makanan yang manis-manis sama yang berminyak. Tenggorokannya juga, kalau aku sendiri kalau buka puasa langsung makan yang berminyak, misalnya makan gorengan, itu langsung sakit tenggorokannya, langsung serik. Nah satu lagi teman-teman, setelah kalian tadi berbuka puasa jangan terlalu banyak makan manis dan gorengan. Begitupun kalian pada saat sahur juga jangan terlalu banyak makan dan minum yang manis-manis pada saat sahur. Karena ketika kalian banyak makan dan minum yang manis pada saat sahur, itu zat terlarut dalam tubuh akan meningkat dan akhirnya si tubuh kita ini akan melepaskan kandungan air yang tersimpan dalam tubuh. Akibatnya kita akan lebih cepat merasa haus atau kita akan lebih cepat merasa dehidrasi ya. Jadi pernah nggak kalian ngerasa kalau habis minum yang manis, minum minuman botol misalnya yang dijual di minimarket, setelah minum yang manis, segernya pada saat itu aja, manisnya nempelnya pada saat itu aja, tapi setelah beberapa menit kalian akan cepat ngerasa haus lagi. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi ketika kalian terlalu banyak minum yang manis atau makan yang manis pada saat sahur, tubuh kita ini akan melepaskan kandungan air yang ada dalam tubuh
sehingga kita akan lebih cepat merasa haus atau merasa dehidrasi. Nah, yang kelima itu adalah makan makanan yang bergizi pada saat kalian sahur dan berbuka. Kenapa harus makan makanan yang bergizi pada saat sahur dan berbuka? Ya supaya badan kita ini tetap seger, tetap sehat gitu teman-teman. Kalau kebutuhan nutrisi kita tercukupi, karbohidratnya tercukupi, proteinnya tercukupi, seratnya tercukupi, lemaknya juga tercukupi, ya itu akan membuat kita lebih kuat lah ya, lebih tahan lama saat berpuasanya. Nah, yang keenam, yang menurut aku paling penting itu adalah istirahat yang cukup, sahabat-sahabat sehat di luar. Karena karena itu adalah salah satu bentuk sayangnya kita sama tubuh kita gitu loh, dengan istirahat yang cukup. Jadi jangan sengaja buat bergadang dari sehabis buka sampai nungguin sahur, kalian begadang nggak tidur sama sekali, terus kalian tidur habis sahur ke siang misalnya. Itu nggak benar, itu akan merubah habit kalian yang tadinya akan merubah habit kalian yang tadinya udah bagus nih, misalnya pola hidupnya, misalnya tidurnya bagus 8 sampai 9 jam, itu tidur yang direkomendasikan ya. Terus tiba-tiba kalian begadang sampai nunggu sahur, terus kalian tidur sampai siang, bahkan ada yang sampai sore biar puasanya nggak kerasa. Nah itu nggak bagus, nanti akan merubah sistem kerja tubuh kalian, itu nggak bagus kayak gitu. Jadi usahakan kalian tetap tidur sampai waktu menjelang sahur, kalian sahur, makan, habis makan jeda dulu sebentar baru tidur lagi, itu nggak apa-apa. Jadi jangan sengaja begadang buat nungguin sahur ya, itu nggak bagus, buat kesehatan kita juga nggak bagus ya, karena badan kita juga ada jam-jam kerjanya, organ tubuh kita juga ada jam-jam kerjanya, liver, terus empedu, paru-paru, terus ginjal, itu ada jam kerjanya sendiri-sendiri. Kalian bisa baca lah banyak di internet jam-jam kerja organ tubuh kita itu dari jam berapa sampai jam berapa, itu ada banyak yang sudah membahas soal itu gitu. Oke teman-teman, itu tadi 6 tips tetap sehat dan bugar pada saat berpuasa biar tetap aktif gitu teman-teman. Buat teman-teman yang menjalankan puasa boleh diaplikasikan tipsnya yang tadi. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah ucapan, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu, boleh teman-teman di komen di situ. Jangan lupa di like, di subscribe, dan kalau pembahasan kita kali ini membantu buat teman-teman atau ada teman kalian yang perlu informasi soal gimana caranya tetap sehat, tetap aktif pada saat berpuasa biar nggak lesu, biar nggak lemes, boleh di share sama kalian. Terus aku pesan sama teman-teman di luar sana, tetap sehat, tetap jaga kondisinya, tetap aktif bergerak, berjemur walaupun kita lagi puasa ya, tetap berjemur ya 5 atau 10 menit, itu sangat membantu biar seger juga badannya. Jangan kelamaan, nanti haus karena panas kan ya. Terus kalau yang bisa kerja di rumah, tetap di rumah aja. Kalau yang nggak bisa kerja di rumah, jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa cuci tangan, bawa hand sanitizer kalian masing-masing supaya nggak banyak bersentuhan dengan orang. Jauhi kerumunan. Terus ya pokoknya ya kita berdoa deh semoga wabah ini cepet pergilah dari Indonesia. Semoga kita nanti bisa balik lagi ke aktivitas kita normal lagi seperti sedia kala, ekonominya bagus lagi, yang tadinya mulai melemah sekarang bisa balik lagi, bisa kembali lagi ke porsinya masing-masing ya. Semoga seperti itu. Jadi sekian aja dari aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.